Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Eko Wardoyo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis, yang kami cintai dan kami banggakan teman-teman kelas 1 BDRA serta para penonton. Video ini dibuat oleh kelompok 1 BDRA untuk mempresentasikan tentang bisnis plan OK Custom Store. Adapun anggota dari kelompok 1 BDRA yang pertama adalah saya sendiri, Aminah Nur Hasanah sebagai moderator. Kedua, ada Arindra Ihwana Khairul Ilhami. Ketiga, Dora Ria Salsabila Khairunisa. Dan yang terakhir, M. Rifki Musaki. Adapun pembahasan dari bisnis plan OK Custom Store sebagai berikut. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang. Latar belakang kenapa kami mendirikan bisnis plan tentang OK Custom Store. Melihat banyaknya peminat jasa sablon baik di media sosial maupun di lingkungan sekitar yang senang membuat baju, tote bag, ganci dengan desain gambar berbeda-beda atau sesuai request. Mempertimbangkan modal kecil dengan pengerjaan yang bisa dilakukan menggunakan ponsel di mana saja dan kapan saja. Juga bisa memulai bisnis tanpa harus menyediakan alat printing terlebih dahulu karena bekerja sama dengan jasa sablon. Membuat kami memberanikan diri membuka bisnis ini. Harapan ke depan agar bisa menjadi bisnis yang besar yang menghasilkan profit dan tentunya kepuasan pelayanan untuk konsumen menjadi prioritas bagi kami. Selanjutnya ada profil usaha. OK Custom Store adalah usaha milik kelompok 1 BDRA yang bergerak di bidang percetakan desain, gambar, atau tulisan untuk diperjualbelikan. Adapun produknya seperti baju kaos berbahan dasar cotton combat, tote bag dari kanvas, dan gantungan kunci dari akrilik. Hasil cetak sablonnya sendiri tidak mudah rusak dan pudar meski digunakan berkali-kali. Berikut ada contoh produk seperti baju, tote bag-nya, dan gantungan kuncinya. Ya, sekarang kita akan membahas tentang aspek hukum dan legalitas, aspek-aspek bisnis yang terdiri atas aspek hukum dan legalitas, serta aspek ekonomi dan budaya. Usaha OK Custom Store akan segera didaftarkan ke kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan tingkat kabupaten seperti SIUP, surat tanda dasar perusahaan, NPWP, dan lain-lain. Dalam aspek ekonomi dan budaya, dalam aspek ekonomi, seiring berkembangnya usaha OK Custom Store akan membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar perusahaan guna mengurangi pengangguran, menambah warga sekitar, dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi khususnya bagi warga sekitar ya. Dan aspek budaya Custom Store terus melakukan inovasi tanpa menyingkirkan budaya yang ada di sekitar perusahaan. Saya akan melanjutkan materi yang sedang kita bahas, yaitu tentang aspek-aspek bisnis. Aspek pasar dan pemasaran. Poin A. Target pasar. Penargetan kepada seluruh lapisan masyarakat secara umum dan sekolah, grup kerja atau komunitas pada khususnya. Ya, jadi di sini kami itu menargetkan kepada suatu grup atau komunitas. Contohnya saja seperti komunitas motor. Mungkin di dalamnya mereka akan berpikir untuk membuat suatu jaket atau kaos yang berisikan tentang gambar logo mereka atau nama tim mereka, dan mereka itu bisa mengustom itu semua di toko kami. Terus kita lanjut ke poin B, pemasaran secara online. Yang pertama, menggunakan berbagai platform seperti media sosial dan marketplace. Kami tidak hanya menjual atau mengcustom secara offline, kami juga melayani secara online. Terus seaktif mungkin di media sosial. Yang ketiga itu rajin mengupload foto dan desain atau konten. Jadi di sini kami akan semaksimal mungkin untuk sering upload tentang foto atau desain terbaru dari kami agar kalian tidak tertinggal tentang info terbaru dari kami. Terus yang keempat, bekerja sama dengan para influencer untuk mempromosikan usaha dan produk. Selanjutnya adalah poin C, yaitu analisis SWOT. Yang pertama, kekuatan. Usaha ini bisa dimulai dengan modal terjangkau atau menjadi desain gambar terlebih dulu lewat kerjasama dengan jasa printing. Maksud dari usaha ini bisa dimulai dengan modal terjangkau adalah kita tidak perlu membeli alat mesin jahit atau alat printing terlebih dahulu untuk bisa memulai usaha ini. Kita bisa melakukannya dengan modal kecil seperti kita melakukan sablon kepada jasa printing itu persatuan atau mungkin bisa satu lusin. Hasil produk sablon kuat dan tahan lama karena kami menggunakan bahan kualitas baik. Lalu bisnis ini juga tidak ada matinya. Kedua, yaitu kelemahan.
Proses produksi ini memakan waktu, apalagi di bagian printing. Barang yang tidak ready karena kami menggunakan sistem pre-order dan banyaknya saingan. Yang ketiga adalah peluang. Jasa sablon diminati oleh berbagai kalangan usia dan lapisan masyarakat. Maka secara istilah, bisnis ini tidak ada matinya. Meski memiliki banyak pesaing, tapi peluangnya sangat besar. Yang terakhir adalah ancaman, yaitu banyaknya kompetitor dengan harga di bawah normal dan dengan kualitas yang seadanya atau kurang. Yang keempat adalah aspek manajemen. Aspek ini sebagai aspek dasar yang harus dianalisis. Aspek ini berkaitan dengan operasional perusahaan, baik pembangunan maupun pengembangan. Adapun nama pemilik dari perusahaan OK Custom Store sendiri, yaitu yang pertama, Aminah Nur Hasanah, kedua, Arindra Ihwana Khairul Ilhami, ketiga, Doraria Salsabila Hoirunisa, dan yang terakhir, Muhammad Rizky Muzaki. Aspek yang terakhir adalah aspek keuangan. Yang pertama dihitung adalah baju. Modal awal kami adalah 55.000 per pieces yang sudah mencakup baju, desain, dan sablon. Penjualannya menjadi 80.000 per pieces dengan keuntungan 25.000. Yang kedua adalah tote bag. Modal awalnya adalah 30.000 per pieces. Ini sudah mencakup tas, desain, dan sablon. Penjualan menjadi 45.000 per pieces dengan keuntungan 15.000. Terakhir adalah gantungan kunci, yang modal awalnya 10.000 per pieces sudah mencakup ganci, desain, dan sablon. Lalu dijual menjadi 20.000 per pieces dengan keuntungan 10.000. Sekian presentasi kelompok 1 BDRA mengenai bisnis plan OK Custom Store. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.